Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Melani, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan tentang radiasi elektromagnetik. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud radiasi elektromagnetik? Penjelasan saya, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi, merambat melewati ruang, dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud spektrum gelombang elektromagnetik? Penjelasan saya, gelombang spektrum elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Pertanyaan ketiga, jelaskan pengelompokan gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang. Penjelasan saya, jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling besar adalah sinar gamma. Frekuensi yang dimiliki sinar gamma berada dalam rentang 1018 Hz sampai 1022 Hz. Sinar gamma dihasilkan melalui proses di dalam inti atom. Di urutan kedua ditempati oleh sinar X, yang dikenal juga dengan sinar Röntgen. Sinar X berada pada rentang frekuensi 3 kali 1013 Hz dan 5 kali 1019 Hz. Sinar X dihasilkan melalui proses transisi internal elektron di dalam atom atau molekul. Di urutan ketiga ditempati oleh sinar ultraviolet atau sinar UV. Rentang frekuensi sinar UV berada pada kisaran 8 kali 1013 Hz sampai 1017 Hz. Sinar ultraviolet berasal dari matahari. Di urutan keempat ditempati oleh cahaya atau sinar tampak. Spektrum frekuensi sinar tampak berada pada rentang 4 kali 1013 Hz sampai 8 kali 1013 Hz. Sinar tampak dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektron. Sinar inframerah berada pada urutan kelima. Rentang frekuensi sinar inframerah berada pada kisaran 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1013 Hz. Gelombang mikro ada pada peringkat ke-6. Frekuensi gelombang mikro berada pada kisaran 3 kali 109 Hz sampai 3 kali 1011 Hz. Di urutan terakhir atau di urutan ketujuh ada gelombang radio. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling kecil ditempati oleh gelombang radio. Rentang frekuensi gelombang radio berada pada kisaran 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Pertanyaan keempat, jelaskan sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Penjelasan saya, yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam suatu penghantar hingga terbentuk arus bolak-balik. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan tabung Klystron atau tabung vakum berdaya tinggi. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom. 4. Ada cahaya tempel. Cahaya ini dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam filamen panas. Yang kelima, sinar ultraviolet atau sinar UV.
Salah satu sumber penghasilan sinar UV adalah cahaya matahari. Yang keenam ada sinar X. Sinar ini dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat menumbuk logam di dalam tabung katoda. Yang ketujuh ada sinar gamma. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan oleh radioaktif seperti ketidakstabilan atom-atom penyusun nuklir pada reaksi inti. Pertanyaan kelima. Berilah 3 contoh manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan saya, yang pertama itu sinar tampak berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, gelombang mikro untuk komunikasi radar. Microwave, penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Yang ketiga ada sinar gamma untuk mencetak keretakan hasil penjelasan logam untuk membunuh sel kanker. Pertanyaan keenam, berilah 3 contoh bahaya atau dampak buruk dari radiasi elektromagnetik. Penjelasan saya yaitu pertama itu kanker, yang kedua itu kerusakan sistem syaraf, yang ketiga itu keguguran. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara kerja, dampak buruk, dan pencegahan dari penggunaan ponsel? Penjelasan saya, yang pertama, hindari kebiasaan mendekatkan smartphone ke telinga. Yang kedua, aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Yang ketiga, membatasi jarak mata pada layar smartphone. Yang keempat, atau yang terakhir, mengurangi kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.